الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ يوسف النبهاني والشيخ عبد الله بن سعيد بن محمد عبد اللهجي، ولمن له حق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. ومعنى المقفي المتبع من قبله من الرسل وكان آخرهم وخاتمهم، والملاحم هي الحروب. ففي تسميته صلى الله عليه وسلم نبي الملاحم إشارة إلى ما بعث به من القتال بالسيف، ولم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقاتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار إلى أن يقاتلوا الأعور الدجال. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul, walaupun agak telat, minta maaf karena mati lampu terus jalan macet tadi. Tapi alhamdulillah kita tak tinggal ke majlis kita walaupun kita singkat, tak seperti biasanya. Tapi yang penting masih kita dengarkan atau masih dikumandangkan di rumah ini hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terputus niat. Kita sambung kajian kita yang mana pertemuan kemarin kita sudah masuk ke bab atau pembahasan tentang nama-nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih di bab yang sama, kita masih membahas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun itu hanya bab atau pembahasan tentang nama, cuma nama ini bukan nama sembarangan orang. Nama orang yang paling mulia, nama yang paling mulia. Jadi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengenal, bukan orangnya dulu, namanya dulu. Kita kenal. Kita kaji, nama Nabi Muhammad, arti Nabiul Malahim, apa artinya? Nama Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, Nabi Ar-Rahmah, nama beliau, apa artinya? Jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengetahui dan mengenal nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca sekarang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Asy-Syama'il dari sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah dan ayahnya serta ibunya semua adalah orang yang iman kepada Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, ya, hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa syahida jami'an Uhuda. Jadi Hudzaifah dan ayahnya dua-duanya ini, apa namanya, dua-duanya hadir di peperangan Uhud. Berarti Islam itu awal. Peperangan Uhud itu tahun ketiga Hijriyah. Kalau sudah hadir di peperangan Uhud berarti sebelum tahun ketiga beliau sudah masuk Islam. Wa qutila abuhu yauma idzin. Ayah beliau yang nama Al-Yaman itu terbunuh di peperangan Uhud. Qatalahul muslimun khata'an fa wahaba lahum damahu. Tapi terbunuhnya oleh orang muslim sendiri. Jadi pernah terjadi di peperangan itu salah. Jadi panah nyasar misalkan. Ya namanya peperangan. Apa namanya, apalagi peperangan Uhud, Badar itu kan genting-gentingnya peperangan. Paling ininya peperangan, sengit, sangat sengit sekali peperangannya. Itu abahnya ini Al-Yaman meninggal karena terbunuh oleh orang muslim sendiri. Tapi salah, bukan sengaja orang muslim bunuh, bukan. Tidak sengaja, ya terkena panah atau tombak dari orang muslim. Akhirnya sama Hudzaifah ya udah dimaafkan. Tahu yang bunuh muslim, tidak sengaja, dimaafkan sama Hudzaifah. Wa kana sahiba sirri Rasulullah SAW fil munafiqin ya'lamuhum wahdah. Sengaja Anda bahas biografi sahabat Hudzaifah ini karena beliau ini mempunyai kelebihan yang luar biasa. Apa? Sahiba sirri Rasulullah SAW. Beliau ini tempat rahasia Nabi besar Muhammad SAW di masalah orang-orang munafik. Jadi Nabi itu kan apa namanya, kalau sahabat yang tempat curhatan beliau langsung Sayyidina Abu Bakar, jelas itu kan. Ada sahabat yang tugasnya urusan keluarga Nabi, seperti Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu khidmah sama Nabi. Jadi dibagi sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hudzaifah itu tugasnya Nabi ngasih tahu beliau siapa saja munafik-munafik yang ada di Madinah. Munafik itu senyum di depan kita, di belakang nusuk, itu munafik. Min ahlil madinati maradu 'alan nifaq, kata Allah. Wahai Muhammad, dikasih tahu sama Allah, hati-hati. Termasuk dari orang Madinah ada yang marad. Marad itu bukan sakit, marad itu keluar. Marad itu artinya apa? Apa namanya? Oh, munafik intinya. Maradu 'alan nifaq. Hati-hati. Nah, Nabi tahu semua siapa saja yang munafik. Tapi apakah sama Nabi ketika ente munafik, penggal kepalanya? Tidak. Nabi tetap yahkum bidzahir. Nabi mengambil hukum yang zahir, yang tampak. Dia secara zahir mengucapkan 2 kalimat syahadat. Secara zahir dia kadang hadir di majlis aku, kata Nabi. Secara zahir kadang dia solat berjamaah walaupun tidak rutin. Kata Nabi kan solat yang paling berat untuk orang munafik berjamaah di masjid subuh sama isya, kan begitu. Solat paling berat untuk orang munafik. Subuh isya itu tak katik sudah pasti munafik. Tapi tetap sama Nabi dihukumi ya seperti orang muslim. Kalau ada peperangan, ini paling banyak alasan. Nangislah Rasulullah di rumah katik yang jago, dah ajak pergi, dah di sini sama Nabi. Ya dak katik apa-apa nak di sini sama Nabi. Dak ambil ruwet Nabi. Itu orang munafik. Kalau perang dak mau ikut. Tapi kalau dapat ghanimah, kami muslim juga, bagi juga, minta bagian. Itu berarti yang cak itu ya dak galak saya, nak lemak baik. Itu berarti ada sifat-sifat munafik lah kurang lebih. Nah, sahabat Hudzaifah tidak ada yang tahu siapa munafik, siapa yang bukan munafik kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabatnya Hudzaifah ini, sama Nabi dikasih tahu Hudzaifah, dia itu munafik. Hudzaifah, ada munafik, ini munafik. Jadi dia tahu kalau sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai setelah Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Umar itu pernah bertanya sama Hudzaifah. Ini lihat Sayyidina Umar, luar biasa Sayyidina Umar itu. Nanya Hudzaifah, aku ini termasuk golongan munafik bukan? Katanya. Saking tawaduknya, saking tidak percaya sama dirinya. Sayyidina Umar tuh paling tidak percaya sama dirinya. Istilahnya hawa nafsu, tak boleh husnuzan sama hawa nafsu sendiri. Sama hawa nafsunya harus suuzon terus.
Harus kita jelek itu loh hawa nafsu kita, baru dia nunduk. Kalau kita husnuzon, berbaik sangka sama hawa nafsu, sudah selesai nanti. Tak bakal baik istilahnya. Makanya kalau sama orang lain, depankan husnuzon. Kita ngelihat orang ini tidak sholat di masjid, jangan, oh munafik ini, tidak boleh. Oh tapi kan kata Ustadz, sholat yang paling berat itu untuk orang munafik subuh sama isya. Bukan artinya ketika ente melihat orang tidak sholat di masjid, oh dia ini munafik, tidak sholat subuh di masjid. Jangan. Ini hal-hal yang seperti ini kita terapkan dulu ke diri kita. Pas kita tidak mau atau malas sholat subuh di masjid, baru, wah aku ini jangan-jangan ada sifat munafik. Kenapa? Berat sholat subuh di masjid, berat jamaah, berat untuk hadir majlis ta'lim. Tapi ketika melihat orang lain yang tidak sholat subuh di masjid, cari uzur untuk dirinya. Oh mungkin dia lagi sakit. Oh mungkin tidak hadir subuh hari ini, mungkin semalam anaknya rewel, tidak bisa tidur akhirnya. Mungkin. Oh mungkin dia banyak cari alasan. Bahkan kata Imam Ja'far As-Shadiq, kalau untuk orang lain kita harus cari alasan 70 alasan. Mungkin dia begini, mungkin dia. Jangan sampai kita suudzon. Jangan sampai kita berburuk sangka. Tapi kata Imam Ja'far As-Shadiq 70 sudah. 70 alasan masih tidak ada masuk untuk dianya. Udah, salah ke dirimu kata Imam Ja'far As-Shadiq. Jangan salahkan dia. Saking kita ini tidak boleh suudzon, berburuk sangka sama orang lain. Tapi kalau sama diri kita, jangan husnudzon, harus suudzon. Kenapa kau malas? Kenapa yang begini? Kenapa? Marah itu. Suudzon terus sama hawa nafsu kita. Nah, itu cara mendidik hawa nafsu atau diri kita. Tapi kalau dibalik, sudah, na'udzubillah, ngingok wong cepatnya komentar jelek. Tapi dia tidak pernah berkacau. Otak wong, oh dia tidak pernah ke masjid, tidak musalim dia ni. Dia tidak berkacau apa gawe dia. Bagus atau tidak. Tapi kalau komentari cepatnya, itu kalau kebalik, na'udzubillah, rusak kita ni. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab, beliau yang luar biasa seperti itu bertanya kepada Hudzaifah, Hudzaifah, aku ni termasuk golongan munafik bukan? Sahabat Hudzaifah terkejut, Sayyidina Umar nanya macam ini, ente ni bukan, tak mungkin lah masuk ke golongan munafik. Dan Sayyidina Umar bin Khattab, setelah Nabi meninggal, beliau kalau ada misalkan, oh fulan bin fulan meninggal, fadal, silahkan kita solat jenazah sore ini. Beliau melihat dulu, Hudzaifah hadir atau tidak. Kenapa melihat wala tusalli ala ahadin minal wala takum ala qabrih, atau ada ayat begitu kan, wala tusalli ala ahadin minal munafiqina wala takum ala qabrih. Ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk muwafaqat Sayyidina Umar. Jadi Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu kan nanti termasuk namanya Nabiur Rahmah, luar biasa rahmatnya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafik, ketua munafik, kalau kita mau hitung kesalahan dia ini, luar biasa. Termasuk kesalahan dia yang sangat menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Dialah yang menyebarkan fitnah Siti Aisyah berbuat yang tidak pantas. Itu Ra'isul Munafik. Dia yang manas-manasi. 3 sahabat, na'udzubillah, takdir Allah terkena musibah ini sama Nabi dicambuk. Karena ini sahabat aku, murid, anak, berbuat salah, cambuk. Abdullah tidak dicambuk sama Nabi, biar munafik, tidak dicambuk sama Nabi. 3 orang, ada namanya Mistah, ada namanya Hasan bin Thabit, ada namanya Hamnah bintu Jahash, perempuan 1. 3 orang ini dicambuk sama Nabi, karena 3 orang ini yang sudah menyebarkan atau termasuk yang banyak menyebarkan Siti Aisyah berbuat tidak pantas. Kan jadi namanya haddul qadhaf. Itu ada di hukum Islam. Kalau ada orang datang ke hakim, ke qadhi, ke pemerintah yang bertanggung jawab, terus bilang, wahai hakim, wahai qadhi, misalkan Pak RT atau Pak Lurah, aku melihat dia ini semalam berbuat zina, misalkan, itu yang yang dilaporkan ini, yang penegak hukum ini harus pertama kali yang ditanya sama dia, mana 3 syahid yang lain. 3 syahid yang lain. Kalau yang melapor tidak bisa mengajak 3 syahid yang lain, maka yang melapor ini kena hukuman haddul qadhaf, dicambuk 80 kali, karena sudah berani menuduh orang muslim yang lain. Nah, itu peraturannya kalau di agama Islam.
Nah, ini 3 orang menuduh sembarangan. Walaupun mau 4, 3, 5 kan yang langsung mensucikan Sayyidah Aisyah langsung ayat dari Allah, Al-Quran. Ya, 11 atau 13 ayat turun untuk mensucikan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya sama Nabi 3 orang ini dipanggil, dicambuk 80 kali. Kenapa? Karena ini murid aku. Masih sahabat, bukan munafik. Cuman terkena fitnah. Abdullah bin Ubay, ketua munafik, ditinggalkan sama Nabi. Ya, sudah talaklah di akhirat dia munafik. Nah, ketika Abdullah bin Ubay ini meninggal, ya, karena pengen masih walaupun pas meninggalnya pengen pamrih, pengen kelihatan hebat, wasiat minta Nabi yang nyolatkan atau minta gamis Nabi. Sayyidina Umar nggak setuju. Oh, Sayyidina Umar, jangan Rasulullah, munafik. Itu apa jelas kalau Abdullah bin Ubay munafiknya, semua tahu istilahnya. Perbuatannya memang banyak nih kurang ajarnya sama Nabi. Jangan ya Rasulullah, minta sholati, jangan ya Rasulullah, dia itu munafik. Nabi tidak senang. Nabi itu kan rahmah. Terus juga Nabi itu suka jabal khatir. Galak lihat kerabat Abdullah nanti sedih. Anaknya sahabat luar biasa. Oke, ini kadang ada bapaknya yang kurang ajar atau bapaknya bejat, anaknya bagus. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, anaknya sahabat luar biasa, cinta sama Nabi. Pernah suatu hari ketika dia mendengar desas-desus Nabi ingin memenggal kepala bapaknya, dia ngomong, ya Rasulullah, kalau memang perlu pala bapakku dipenggal, biar aku yang menggal. Biar aku yang menggal kepala bapakku, kata Nabi, jangan. Tetaplah kau bakti sama orang tuamu. Nah, jadi Nabi tidak mau membuat hati anaknya sedih. Sama Nabi dikasih gamis. Kata Nabi, wahai Umar, insya Allah dia pakai gamis anak 100 gamis, tetap tidak ada manfaatnya. Kenapa? Kalau bukan memang etikot yakin ini gamis menyelamatkan aku, bukan. Karena pengen publish saja, pengen biar hebat dapat gamis Nabi begitu. Ya, kalau dia memang ada keyakinan sama Nabi, kan cinta pasti dari awal sama Nabi, tidak munafik. Terus Nabi sholat, disolati sama Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, setelah Nabi sholat, turun ayat melarang orang-orang untuk sholat kalau yang meninggal munafik. Ya, wala tusalli ala ahadi minhum wala taqum ala qabrih. Ya, tidak boleh kau sholat nyolati orang munafik dan jangan ziarahi kuburannya. Itu ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ketika Nabi sudah meninggal, gimana tahu ini munafik atau bukan yang meninggal? Lihat ada tak Huzaifah ini. Kalau dilihat ada sahabat Huzaifah, oh berarti yang meninggal bukan munafik, ikut sholat Sayyidina Umar. Kalau yang meninggal terus sahabat Huzaifah tidak ada sholat, oh berarti ini munafik. Karena sahabat Huzaifah pasti tidak ada sholat dia kalau tahu ini wong munafik. Dia tahu semua daftar-daftar munafik sahabat Huzaifah, luar biasa. Dan tidak disebarkan. Karena dia tahu ini rahasia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan aku punya rahasia dari Nabi biar terkenal. Orang-orang hebat itu hati mereka, mulut mereka itu terkunci. Terkunci untuk rahasia. Qulubul ahrar, kuburul asrar. Ada perkataan seperti itu. Qulubul ahrar. Hati orang-orang yang merdeka, maksudnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qulubul ahrar, kuburul asrar, kuburan untuk rahasia-rahasia. Jadi kalau hati semakin dekat dengan Allah, berarti orang ini makin bisa memegang rahasia. Uktum hawana in aratta ridwana, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau kalian ingin mendapat cinta kami, maka sembunyikan. Jangan baru dekat dikit dengan Allah, baru mimpi ketemu ini udah disebar-sebarkan. Wah, aku mimpi ini, aku jangan. Makanya kalau datang murid ke guru, guru semalam aku mimpi ini, pertama kali nasihat dari guru, jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu nasihat. Ada murid datang ke guru, aku pernah mimpi semalam mimpi Rasulullah. Senang gurunya. Kenapa? Karena muridnya mimpi Rasulullah. Tapi kata gurunya, nasihat pertama kali, jangan kasih tahu siapa-siapa. Diam. Kenapa? Kalau diumbarkan langsung hilang sir tadi, nikmat yang Allah berikan tadi. Jadi kalau mimpi, kita merasa kita ini ada perubahan, kita merasa alhamdulillah langkah hidup aku di dunia ini selalu muafak,
ya, selalu benar, ya, hasilnya bagus terus. Ada dua pilihan, kalau aku milih ini bagus, ada dua pilihan, aku milih ini bagus, jalan. Dan seakan-akan diridhoi sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu jangan ngomong-ngomong, diam-diam. Ya, jadi yang urusan begitu harus diam-diam. Itu namanya sir, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hudzaifah ini pintar jago rahasia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan Nabi sudah meninggal tidak disebarkan sama beliau. Cuman itu kalau yang meninggal ini munafik, dia tidak hadir. Kalau yang meninggal bukan munafik, dia baru hadir. Jadi beliau adalah ya sahiba sirri Rasulullah SAW fil munafiqin. Ya, wa kana katsira su'al li Rasulullah SAW an ahadithil fitan wasyarr liyajtanibaha. Beliau ini juga ya termasuk sahabat yang banyak bertanya sama Nabi tentang apa? Tentang hadis-hadis fitnah. Tentang fitnah itu bukan adu domba di sini ya. Fitnah itu maksudnya yang kayak musibah atau hal yang terjadi di antara orang muslim. Fitnah pertama kali mulai atau pecah belah pertama kali mulai antara orang muslim, antara sahabat, itu ketika terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu beliau sudah tahu semua. Tahu. Oh, kalau ini, oh berarti habis ini kejadiannya, habis ini kejadiannya. Tahu. Jadi dikasih tahu oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman tidak disebarkan lagi. Ya, karena tadi kita ulang, terkadang ada hal yang kalau kita sebarkan jadi fitnah lebih besar. Jadi fitnah lebih besar. Dia tahu nanti Sayyidina Utsman terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Nanti setelah itu sahabat pecah belah. Ya, pecah belah di situ bukan keluar dari agama, tidak. Yang sebagian punya pemikiran seperti ini, yang sebagian lagi punya pemikiran seperti ini. Nanti terjadi pertumpahan darah antara sahabat. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Nabi sudah minta untuk diangkat. Jadi kata Nabi, Allah itu ingin mentakdirkan beberapa bala kepada umatku. Aku minta angkat. Penyakit yang luar biasa menyebar luas, aku minta angkat. Kelaparan, alju, aku minta angkat. Kelaparan seluruh umat muslim, bukan hanya di satu kota, bukan. Terus kata Nabi yang terakhir, al-haraj. Bakal ada pertumpahan darah antara umat muslim. Aku minta angkat sama Allah. Kata Allah, dak. Ini sudah takdir aku, wahai Rasulullah. Bakal ada pertumpahan darah di antara umatmu, di antara umat muslim. Terjadi setelah Sayyidina Utsman, ya, terjadilah peperangan Waqatul Jamal atau Waqatus Siffin. Pertama kali peperangan antara umat muslim. Ya, dari tahun Nabi diutus sampai tahun Sayyidina Utsman meninggal, itu tidak ada namanya peperangan antara sahabat sendiri. Ya, semuslim tidak ada. Setelah Sayyidina Utsman meninggal, baru ada peperangan antara muslim. Kalau sekarang biasa udah peperangan antara muslim ya. Jadi itu beliau tahu banyak hadis fitnah untuk apa? Untuk beliau menjauhi hadis atau kejadian-kejadian fitnah tersebut. Sahabat Hudzaifah tufiya bil Madain, ya, beliau meninggal di Madain. Madain ini daerah Irak sana, ya. Umurnya 36 tahun setelah Sayyidina Utsman terbunuh 40 malam. Nah, jadi subhanallah, beliau tidak nututi fitnah tersebut. Ya, jadi setelah Sayyidina Utsman terbunuh, ya, terbunuh sama orang muslim. Sayyidina Utsman itu terbunuh sama orang muslim. Sayyidina Utsman itu orang yang lembut. Ya, Sayyidina Utsman orang yang lembut. Jadi difitnah sama wakil atau sekretarisnya sendiri. Akhirnya, ya, singkat cerita, ya, Sayyidina Utsman ini dikepung sama pasukannya sendiri. Tidak ada sahabat, semua tabi'in, tidak ada sahabat. Bahkan sahabat yang jaga Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ngirim anaknya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Semua sahabat-sahabat ngirim anaknya untuk jaga di pintu Sayyidina Utsman. Tapi ya, kelompok pemberontak ini naik manjat ke tingkat 2 atau tingkat 3 langsung. Masuk ke kamar Sayyidina Utsman, ya, Sayyidina Utsman sedang baca Al-Qur'an, ya, langsung dibunuhlah Sayyidina Utsman. Syahid Sayyidina Utsman. Ya, beliau sebelum meninggal tuh lagi baca Quran, ya, kelip tidur. Mimpi Nabi, beliau sedang berpuasa. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Utsman, ya, mau aku tolong atau mau buka puasa bareng kami? Ya, bareng kami.
Kata Sayyidina Utsman, ya lemak buka puasa barengan tuh, biar sudah lah urusan dunia ini pening. Akhirnya sudah. Kalau milih untuk buka puasa bersama Nabi, berarti beliau memilih untuk meninggal dalam keadaan syahid. Ya, akhirnya terbunuhlah Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Quran. Dan beberapa percikan darahnya itu nempel di Al-Quran beliau. Terbunuh Sayyidina Utsman, dan tidak ada yang pantas untuk menjadi khalifah setelah itu kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Naiklah Sayyidina Ali. Ini sejarah penting kita bahas. Kenapa? Karena sejarah seperti ini yang sensitif, kalau tidak kita dengar dari sumber yang benar, takutnya kita dengar dari sumber yang lain. Kalau kita sudah dengar dari sumber yang lain, akhirnya terikutlah kita jadi A, jadi B, macam-macam. Sejarah ini galak dibawa sama orang yang salah. Setengah-setengah. Jadi Sayyidina Ali naik karena beliau yang paling pantas untuk jadi khalifah, naik Sayyidina Ali. Nah, sebagian sahabat itu ngajak, atau Sayyidina Ali ini ngajak semua sahabat, ayo baiat aku dulu. Baiat aku dulu. Kalau kita sudah satu imam, satu pemimpin, nah, lemak kita berantas pemberontak ini. Cari siapa yang berani bunuh Utsman. Sebagian sahabat atau 2-3 sahabat yang pemimpinnya termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tidak. Beliau punya pendapat kita cari dulu siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali dah baiat aku dulu. Sayyidah Aisyah waktu itu ada di Mekah. Jadi ini pertama kali peperangan antara muslim, Sayyidah Ali melawan Sayyidah Aisyah. Ini terjadi ma'asyiral hadirin. Ini sejarah. Walaupun pahit, walaupun tidak enak didengar, terjadi, ada. Kita harus tahu. Biar apa? Biar tadi tidak salah dengar dari sumber yang salah. Sayyidah Aisyah di kota Mekah, Sayyidina Ali di kota Madinah. Nah, bawahannya ini yang munafik. Bawahan Sayyidah Aisyah juga beberapa bawahan Sayyidina Ali yang mengadu domba. Akhirnya terbawa arus kejadian ini, Sayyidah Aisyah tidak mau baiat, kita cari dulu yang bunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali suruh baiat, bertemulah dua pasukan muslim. Sayyidah Aisyah ketika lihat dua pasukan ketemu, ya Allah, aku dah maksudnya ini. Tidak harus sampai perang, kata Sayyidah Aisyah. Ini cuma pendapat. Itu tadi yang manasi itu siapa? Yang manasi itu bawahan-bawahan yang memang ingin menimbulkan fitnah. Hati-hati dengan atsba makanya. Terkadang pengikut itu malah bikin bahaya kita. Inna minal birri uquq, itu ma'ruf perkataan orang Mekah sana. Inna minal birri uquq. Terkadang orang ingin bakti tapi malah bukan bakti, malah nyusahkan kita. Begitu Sayyidah Aisyah pas lihat, ya Allah, aku tidak ingin perang. Tapi sudah, dua pasukan sudah ketemu, saling panas, peranglah dua pasukan. Sayyidina Ali, beliau khalifah. Beliau yang dalam keadaan yang benar pada saat itu. Tapi hukumnya, bukan artinya perangnya sama wong kafir. Kata Sayyidina Ali, tak boleh ambil ghanimah. Tidak ada ghanimah. Karena yang diperangi siapa? Muslim juga. Tidak ada tawanan perang. Tidak ada. Terus kalau ada pasukan yang sebelah lari, tidak boleh dikejar. Diharamkan. Itu aturannya. Bukan cak sekarang baru-baru ini. Ada ghanimah, ada tawanan perang. Yang ditawan siapa? Muslimah. Yang ditawan berhijab. Sama orang kafir takut. Kan gitu yang baru-baru sekarang. Sayyidina Ali tidak. Kita beda pendapat karena perintah dari Al-Quran. Fa'in bagad ihdahuma faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kan ada itu aturan kalau ada kelompok yang berontak dari imam yang sah. Kata Allah, perangi ikhwanukum, mereka adalah saudara kalian. Tapi kalau mereka berontak, perangi sampai mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ada perintah memang untuk memerangi, tapi peperangannya beda sama peperangan orang kafir. Itulah akhirnya Sayyidah Aisyah selesai, sudah bai'an sama Sayyidina Ali, Sayyidina Aisyah dikirim kembali dengan rasa hormat ke kota Madinah. Itu namanya peperangan Al-Jamal, peperangan onta. Kenapa dinamakan peperangan onta?
karena Siti Aisyah naiki onta pas saat peperangan tersebut. Itu terjadi, dan itu pertama kali fitnah atau pertama kali ada pertumpahan darah antara sesama muslim. Jadi kita harus tahu, walaupun kadang pahit, wa awwilit tasyajur allati warad, pokoknya tapi kita harus yakini, dan ketika kita mau baca sejarah yang seperti ini, kita harus tanam ke dulu di hati kita bahwasanya mereka semua adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, lil mujtahidi in asaba ajran. Orang yang berijtihad kalau dia benar 2 pahala. Wa in akhta, Sayyidah Aisyah berijtihad. Apa ijtihad itu? Memikirkan atau punya pendapat sendiri. Kata beliau, yang sekarang ini yang lebih pantas kita cari dulu pembunuh Utsman. Tapi salah. Salah. Tapi dapat 1 pahala. Kenapa? Karena mujtahidah. Beliau juga itu hasil ijtihad. Yang benar dapat 2, yang salah dapat 1. Jadi walaupun pahit sejarah ini, kita ketika membacanya harus yakini dulu pertama kali mereka semua adalah sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Ini mantu Nabi, misan Nabi, dinamakan sama Nabi pintunya ilmu. Sama Nabi, man kuntu maulah fa aliyun maulah. Yang ingin jadi cinta sama aku, cintai Ali. Yang ini istri tercinta Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah, alimah, faqihah, luar biasa alim. Kata Nabi, khudhu nisfa dinikum min hadhil humaira. Walaupun hadis ini dhaif, kata Nabi Muhammad SAW, ambil setengah agama kalian dari ini, perempuan yang kulitnya berwarna agak kemerah-merahan. Sayyidah Aisyah putih agak kemerah. Luar biasa cinta Nabi. Jadi dua-duanya orang yang dicintai sama Nabi besar Muhammad SAW. Kita kalau melok-melok nak mela siko, benci sama siko, siapa kita? Itu kan. Misalkan bapak punya anak bapak dua-duanya lagi berbala, berantem. Yang satu mau kita pilih yang mana, pasti bapak tuh marah sama kita. Kenapa? Karena kita milih si A, kita musuhi si B. Si B ini anak aku juga. Itu kan. Jadi cak mana? Nggak usah melok-melok. Nggak usah melok-melok. Urusan ini urusan sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Urusan orang-orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak usah ikut-ikut sampai jelek-jelek Sayyidah Aisyah. Itu salah. Sampai benci sama Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena cinta luar biasa sama Sayyidina Ali. Itu bohong. Di kiamat nanti di akhirat Sayyidina Ali ditolak sama Sayyidina Ali. Apa yang cinta sama anak, benci sama Aisyah, istri Nabi. Sama saja nyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Dilepas sama Sayyidina Ali. Orang yang ngaku cinta sama Ahlul Bait tapi benci sama sahabat, bohong. Cinta sama Ahlul Bait, mati-matian disembah Ahlul Bait, tapi sama sahabat benci. Sama Sayyidina Abu Bakar, sama Sayyidina Umar, dilepas sama Sayyidina Ali di akhirat. Jangan takut, pasti itu terjadi. Sayyidina Ali itu anaknya dinamakan Abu Bakar, dinamakan Umar. Cinta sama sahabat. Begitu juga kebalikannya, orang yang cinta sama sahabat tapi menafikan Ahlul Bait, sama. Dua-duanya menyakitkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan yang paling lurus, jalan yang paling benar adalah jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Kita tidak milih A, tidak milih B, semua kita cintai. Sahabat Nabi kita takzim, hormati. Mereka adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi besar Muhammad SAW juga kita hormati. Kenapa? Mereka darah daging Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah peperangan pertama antara sesama muslim ketika Sayyidina Utsman sudah meninggal atau terbunuh. Hudzaifah, sahabat ini tidak ngalami. Jadi memang beliau ini takut dengan doa, kayak doa, ya Allah jangan sampai aku ngalami fitnah seperti ini. Karena sahabat terbagi 3. Di dalam fitnah atau kejadian yang seperti ini, sahabat terbagi 3. Ada yang pro sama Sayyidina Ali. Ada yang pro sama lawan Sayyidina Ali. Ada yang tengah-tengah. Tengah-tengah ini i'tazalal fitan, tidak mau ikut-ikutan. Jadi naik ke atas gunung, uzlah atau mendap di rumah baik. Termasuk diantaranya sahabat Abdullah bin Umar. Tidak mau ikut-ikut. Tapi ada di dalam beberapa riwayat beliau akhirnya nyesal, tidak mau ikut, tidak mau dukung Sayyidina Ali. Kenapa? Karena akhirnya beliau tahu, ini yang benar nih Ali.
agak nyesel karena tidak mau dukung Sayyidina Ali. Mayoritas sahabat semua dukung Sayyidina Ali, jelas. Kalau Sayyidina Ali, siapa yang tidak kenal Sayyidina Ali? Jadi baru tadi siang juga Al-Fakir bahas di Pondok Pesantren Rubat, sahabat itu semua sahabat, semua dicintai sama Nabi besar Muhammad, semua kedudukannya di atas kepala kita. Jangankan kita, Imam Junaid, Sayyidut Taifah, ketua Sufiyah di zamannya, itu ketika ditanya sama orang, wahai Imam, afdal mana inti sama Muawiyah? Muawiyah itu yang bertentangan dengan Sayyidina Ali. Kata Imam Junaid, jangankan Muawiyah, Badui itu mungkin melihat Nabi cuma sekali dua kali. Jalfun min ajlafil Arab afdalu min sab'in Junaid. Badui yang wongnya hidup di pelosokan, di tengah gurun pasir, kasar, tidak tahu akhlak, tidak punya sama sekali, itu lebih afdal daripada 70 Imam Junaid. Ada riwayat cerita lain, jangankan Muawiyah, debu dari kuda Badui itu lebih afdal daripada 70 Junaid. Apalagi Muawiyah. Muawiyah ini masih keluarga Nabi besar Muhammad SAW, ipar Nabi Muhammad. Beliau punya saudari namanya Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, istri Nabi. Beliau Katibul Wahyi, orang yang termasuk sempat menuliskan wahyu untuk Nabi besar Muhammad SAW, Muawiyah. Walaupun kalau kita bandingkan dengan Sayyidina Ali, jelas Sayyidina Ali lebih mulia. Muawiyah Islam tahun ke-8. Ketika setelah Fathu Mekah, kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi man anfaqa qabla fathi. Tidak sama kata Allah. Orang yang infak, artinya beramal baik, artinya masuk Islam sebelum Fathu Mekah dan masuk Islam setelah Fathu Mekah. Sayyidina Ali dari awal sama Nabi, dididik sama Nabi, satu rumah sama Nabi, termasuk orang yang pertama kali Islam, tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Yang sahabat-sahabat ada kan yang mempunyai kelebihan tidak pernah sujud kepada berhala, termasuk Sayyidina Ali, tidak pernah mabuk, tidak pernah galau, bersih dari awal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Habis itu anak paman yang paling dicintai oleh Nabi, mantu Nabi. Jadi kalau kita bandingkan memang keutamaannya, fadilahnya, kelebihannya, jelas menang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ana madinatul ilm wa aliyut babuha. Aku kota ilmu, Ali pintunya. Jadi luar biasa. Memang kata ulama, tidak ada keutamaan dari hadis Nabi besar Muhammad SAW yang sebanyak Sayyidina Ali. Nabi muji sahabat yang lain. Abu Ubaidah dipuji sama Nabi, Sayyidina Umar dipuji, hadis sahih. Sayyidina Abu Bakar dipuji. Cuman tidak ada pujian dari Nabi untuk sahabatnya sebanyak pujian Nabi untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Banyak pujian Nabi untuk beliau. Sampai-sampai Imam Nasai itu mengarang satu kitab Fadail Ali, mengumpulkan hadis-hadis yang memuji Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dituduh Syiah dia. Nah ini kadang ketika ada satu orang cinta sama Sayyidina Ali, Syiah langsung. Itu juga salah. Itu kan? Itu juga salah. Dituduh Syiah. Kata Imam Nasai, kendaklah kamu mau duduk aku Syiah, penting aku ngarang kitab ini benar, ini hadis nyambung ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hijrah beliau dari tempatnya, lupa Al-Fakir di mana waktu itu beliau ngarang kitab, hijrah ke Mekah, meninggal di kota Mekah akhirnya. Imam Nasai sahibus Sunan yang mengumpulkan kitab hadis Sunan An-Nasai. Jadi begitu. Kalau dibandingkan memang Sayyidina Ali sama Muawiyah jelas lebih mulia Sayyidina Ali. Nah, sahabat tahu itu. Mayoritas sahabat berpihak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cuman ada beberapa sahabat tetap berpihak kepada Muawiyah. Nah itu 3 kelompok ketika ada fitnah antara sahabat. Satu pro Sayyidina Ali, satu lagi kepada yang melawan Sayyidina Ali, dan yang satu lagi itu tengah-tengah tidak ikut ke Sayyidina Ali atau yang melawan Sayyidina Ali. Termasuk tadi Abdullah bin Umar. Walaupun tadi akhirnya nyesal, kenapa kamu tidak dukung orang yang benar. Sayyidina Ali itu benar. Aliyun ma'al haq wal haq ma'a Ali, kata Nabi. Ali ini selalu ada di dalam kebenaran. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan Sayyidina Ali ini benar. Kata Nabi besar Muhammad SAW, ini tidak apa-apa, kita bahas, tidak ada masuk ke babnya akhirnya kita.
Kata Nabi besar Muhammad SAW lagi bangun masjid. Nabi baru hijrah bangun masjid, gotong royong, Nabi ikut kerja. Habis itu sahabat yang bernama Ammar bin Yasir ini sahabat mulia. Ya, ayah dan ibunya pertama kali syahid dan syahidah di Islam. Ibunya Sumayyah, ayahnya Yasir. Ya, mereka ini diazab sama Abu Jahal luar biasa. Ya, sampai-sampai maaf ibunya itu ya ditusuk sama besi panas di kemaluannya oleh Abu Jahal. Ya, ditusuk di kemaluannya. Ayahnya diazab sampai mati, sampai meninggal. Nabi sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakum al jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kamu tuh di surga. Jadi pertama kali syahid dan pertama kali syahidah ya di agama Islam adalah orang tua Ammar. Nah, Ammar ini hijrah sama Nabi ya. Ketika lagi bangun masjid, ada satu bangunan yang tidak kuat runtuh. Nimpoi Ammar. Ammar dikira sahabat Ammar meninggal. Oh, Ammar meninggal Ammar. La, kata Rasulullah, jangan takut. Fa inna Ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Ini hadis fitan. Hadis fitnah itu seperti ini. Kata Nabi, jangan, Ammar tidak mungkin meninggal sekarang ini. Kenapa? Ammar ini nanti dibunuh oleh kelompok pemberontak. Sudah, Nabi mengucapkan selesai. Sahabat lupa. Tak taunya setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun terjadi peperangan Siffin. Sayyidina Ali melawan Muawiyah. Sayyidina Ali melawan Muawiyah. Sama tadi, ya, beda pendapat, akhirnya terjadi peperangan antara muslim. Sahabat Ammar setelah peperangan, tak tahunya sahabat Ammar ini berpihak kepada Sayyidina Ali dan terbunuh di peperangan tersebut. Oh, kata sahabat, berarti benar yang banyak ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena kata Nabi, Ammar ini bakal dibunuh oleh kelompok pemberontak yang keluar dari imam yang sah. Siapa imam yang sah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu termasuk dalil atau bukti bahwasanya Sayyidina Ali yang benar. Ya, Aliyun ma'al haq wal haq ma'ali. Ya, jadi perlu, kadang perlu kita bahas sejarah seperti ini yang sensitif. Tapi tadi alasannya bukan kita pengen panas akhirnya benci sama ini. Tidak perlu, sudah selesai. Ya, mereka itu di akhir sudah jabat tangan sekarang. Ya, sama Nabi sudah bareng. Muawiyah itu sebelum terjadinya fitnah ini luar biasa cintanya sama Sayyidina Ali. Sampai di beberapa riwayat Nabi nanya Muawiyah, cinta tak sama Ali? Oh ya luar biasa aku cinta sama Ali. Kaget kau bakal pegang sama dia. Bingung Muawiyah. Ini orang yang aku cintai luar biasa. Tapi kata Nabi nanti bakal ada takdir sudah. Memang kudratullah, alur jalannya harus seperti itu. Jadi mau tak mau pasti terjadi. Tapi mereka sekarang setelah keluar semuanya dari dunia yang fana ini berjabat tangan ya bersama Nabi besar Muhammad SAW. Jadi rugi dan bodoh kalau ada umat sekarang yang ikut-ikut kejadian 1400 tahun yang lalu kurang lebih ya, dan lidahnya dikotori dengan mencaci sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah main-main. Ya, tapi aku ni cinta sama Sayyidina Ali, cinta bebas. Cinta sama Sayyidina Ali, cinta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bebas. Cuma jangan sampai benci sama yang lain. Jangan sampai benci sama sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itulah pentingnya sedikit kita tahu sejarah yang terjadi ya di antara sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini sejarah. Ya, kadang-kadang ya, sebagian orang kita ini ya, ahlu sunnah wal jamaah, tak usahlah bahas bab ini, tak usahlah cerita-cerita ini, ngapo agak timbul fitnah. Kadang itu ada benarnya dan ada salahnya. Ada salahnya seperti apa ma'asyiral hadirin? Ada salahnya akhirnya orang ahlu sunnah awam yang tidak tahu cerita seperti ini, ketika yang membawa cerita ini orang yang salah, akhirnya terikut akidahnya, rusak akhirnya. Ya, salahnya kenapa? Salahnya dari awal dia tidak dengar dari sumber yang benar. Tidak mendengar dari yang menceritakan memang ada sumbernya yang sahih, yang tidak keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kadang perlu pembahasan seperti ini biar akidah kita terselamatkan insyaallah
Ya, jadi mudah-mudahan ya dengan cerita tadi ya udah apa kita udah bahas hadisnya ya cuman bahas sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman. Mudah-mudahan dengan kita menyebutkan nama sahabat tersebut ya kita membahas sahib sirri Rasulullah SAW, kita membahas sahabat yang dititipkan rahasia sama Nabi besar Muhammad SAW, kita mendapatkan bagian daripada ya rahasia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.